kalau kuasa Allah. Ummi Al-Muhajirin Purwakarta. Insya Allah nanti tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Prabu Bandasbara atau Kang Tata ya. Mangga ayeuna urang tausiah yang kahiji heula nyaeta Kiai Haji Ade waktos silarang tempat disenggakeun. Mangga ibu-ibu siapkeun sagala rupina malah sareng cepilna kanggo ngadangu tausiah. Ngadeg nya apanya? Badat salik, ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya, Bapak Kiai Haji Abdul Bunyamin, mudah-mudahan beliau saja ais marfu'ah. Beliau pun orang tua saya, kebetulan namanya sama dengan nama almarhumah ibu kandung saya, Ibu Ais dari Purwakarta juga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kelimpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, asatid wal asatidah, wabil khusus para putri dari Bapak Kiai ya, Taifa, Teh Zahra, Teh Kiki, dan semua keluarga besar dari Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Hari ini saya malu sebenarnya ya, oleh Pak Kiai diminta untuk hadir di Purwakarta. Saya sami'na wa ata'na datang untuk hadir ya, karena ya itu tadi Pak Kiai bilang saya sempat menghilang karena memang dari Tanjung Priok saya pindah ke Depok baru 7 tahun ini. Alhamdulillah baru saya diberikan amanah menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Sekota Depok, dan juga saya diberi amanah menjadi penasihat FSDKM Kota Depok. Maka alhamdulillah dari sini bisa bersuara khusus saya pun menguatkan Taifah di Kota Depok ya, karena ada bahasanya tim-tim ya, tim-tim itu artinya 3-4 Taifah menang ya. Jadi kalau ada kita kan timur-timur, nah ini tim-tim ya, 3-4 Taifah menang. Maka ini ada minyak Al-Hikmah, ini minyak. Jadi kebetulan saya buka pengobatan Al-Hikmah di Depok, Bu. Nah ini memang biasa saya pakai buat pengobatan ya, cuma saking cintanya saya sama Bapak, saya izin Taifah saya bagikan, udah 1.300 botol saya bagikan di Depok, bahkan saya ke Sumedang juga, di Bogor juga kita bagikan, ada Taifah. Cuma saya nggak bawa banyak ini ya, yang kebagian saja. Sebenarnya saya ini hadiah buat Bapak, ulang tahun Bapak 69, saya bawa 69 botol ya. Tapi insya Allah kalau misalkan ada yang berminat tinggal bilang aja nanti sama Kang Deden ya, nanti bisa kita kirim. Kalau buat keluarga besar free, gratis insya Allah ya. Yang penting kalau stoknya masih ada. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kayaknya nggak pantas kalau saya tausiah, tapi sedikit saja ya pengalaman saya tasyakur bernikmat
Karena jujur Bapak Ibu, saya nih ceramah belajar awal dari Bu Haji Ais. Saya di Muhajirin itu paling banyak dapat piala. Ya, saya dari Subang 2 tahun pindah ke Muhajirin 94. Lalu alhamdulillah pemilihan Rois Am pertama saya menang ketika itu jadi Rois Am pertama. Dulu dengan Kang Budi saya jadi Rois Am pertama. Sama Ibu suruh ikutan lomba. Dari pidato P4, dari ceramah-ceramah di kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai tingkat Jawa Barat. Pesannya Ibu satu. Dulu saya menghafal ilmu Zainuddin MZ, jadi ceramah hafalan. Kata Rois, jangan lupakan, cari ayat Quran, cari hadis, terangkan sendiri. Inilah ilmu dari Ibu yang saya pakai terus sampai dengan sekarang di Kota Depok. Jadi luar biasa, saya ngumpulin ijazah piagam di Purwakarta sampai tingkat Jawa Barat. Tahun 97 tingkat Jawa Barat kita juara, lalu saya pindah ke Sukabumi. Saya kuliah di sana, pulang lagi ke Tanjung Priok, sempat ditarik di Bajis Kabupaten. 2003 saya di Bajis Kabupaten Purwakarta, masih Bajis namanya, sampai 2004. Apa pesan Bapak? Bajis ini pendapatannya cuma 100 sampai 120 juta per tahun. Coba kamu pikirin gimana caranya biar naik jadi 1 miliar. Bayangin coba. Baru pulang kuliah sarjana dari Al-Masturiah pindah ke Purwakarta, Bapak ngasih amanah begitu. Dan kita namanya anak siap. Kebetulan Purwakarta saat 2003 itu seperti ini, musim kering, Jatiluhur hampir surut airnya. Lalu saya susunlah buku panduan zakat Kabupaten Purwakarta dengan judul kalau mau hujan tebarkan zakat. Saya bilang ke Bapak, di ACC sama Bapak, saya keliling kecamatan untuk menguatkan kita bikin yang namanya zakat dari perusahaan. Jadi saya kalau masuk perusahaan-perusahaan di kecamatan-kecamatan Purwakarta, saya disebutnya perampok saat itu. Ya, wah ada perampok karena gaji karyawan langsung dipotong. Tapi alhamdulillah tahun itu 1,3 miliar Bajis Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah kita bisa tunaikan. Dan alhamdulillah apa Bapak Ibu? Yang tadi Bapak bilang sodakoh jariyah itu, kata Rasul, orang yang cerdas adalah apa? Mahwal akiyas. Siapa orang yang cerdas? Aksaruhum lil mauti dzikra. Yang pertama, orang yang sering mengingat mati. Dia orang cerdas. Kalau dia sering mengingat mati, dia akan takut mau korupsi. Ketika dia sering mengingat mati, dia akan takut ketika dia terlalu mencintai dunia. Dan yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad, mempersiapkan bekal menuju kematian. Tabungan kita. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, punya tabungan nggak di ATM? Kira-kira di ATM ibu, tabungan ibu untuk 1 bulan cukup nggak? Ada yang cukup, ada yang lebih ya. Setahun cukup nggak? Nah kita perjalanan di akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Apakah kita sudah punya tabungan akhirat? Tabungan akhirat Bapak Ibu bisa disimpan di Al-Muhajirin. Apa yang ibu tanamkan ke Al-Muhajirin itu nyumbang 1 sak semen. Selama itu semen dipakai, Al-Muhajirin membangun lokal santri, membangun masjid, dipakai terus mengalir walaupun ibu bapak sudah meninggal dunia, terus mengalir masuk ke liang kubur tuh amal ibadahnya, investasi akhiratnya. Makanya jangan sayang Pak, jangan kita investasi yang tidak jelas di akhirat persiapkan. Maka di pagi menjelang siang hari ini, kalau kita cinta kepada Rasulullah, karena ini momen maulid, 3 hal Pak, Bu, 3 hal Bu. Kenapa Rasulullah itu manusia istimewa? Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Pertama, Rasulullah adalah istimewa karena memang Allah langsung yang menunjuk keistimewaannya Rasul. Tanpa ada cahaya Nur Muhammad, gak akan ada bumi ini.
nggak akan ada Nabi Adam, Siti Hawa, nggak akan ada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah mencintai kita. Palingan ini punyanya Rasulullah ketika mau meninggal dunia, meninggalnya di bulan Rabiul Awal. Rasul lahir di bulan ini, meninggal di bulan ini. Rasul ketika mau meninggal memanggil dua anaknya, yaitu Fatimah dan mantunya Ali bin Abi Thalib. Lalu apa yang Rasul katakan? Wahai Ali, an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Kepada Fatimah, as-sholah, as-sholah, ittaqus sholah. Kepada Sayyidina Ali, mengingatkan bahwasanya pentingnya menjaga wanita. Wanita ini mesti kita jaga. Kata Rasulullah, kalau kita punya anak perempuan 3, ya termasuk alhamdulillah bapak 3 anak perempuan. Kata Rasulullah, kalau kita punya anak perempuan 3 orang, lalu bisa mendidik menjadi wanita soleha, lalu dia nantinya menjadi wanita yang soleh terhadap suaminya, maka ganjaran orang tuanya adalah surga. Kata sahabat, ya Rasul, anak perempuan saya cuma 2. Kata Rasulullah, sama. 1 ya Rasul, sama. Ternyata mendidik anak perempuan jauh lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Itu kunci pertama. Yang kedua, pesan kepada Siti Fatimah, as-sholah, as-sholah, ittaqus sholah. Sholat, jaga sholat. Ini perempuan, ibu-ibu disuruh oleh Rasulullah menjaga sholat. Lalu ada yang bertanya, datang ke rumah saya, Ustaz, saya nih mulai rajin sholat. Katanya kan ada ayat Quran tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa Ustaz? Saya sholat, tapi habis sholat saya tetap jalani maksiat. Habis sholat saya kayaknya masih doyan minum, saya doyan judi. Katanya sholat bisa menjadikan kita tidak melakukan kemaksiatan. Maka kita bahas malam itu. Apa saya bilang? Pertama, ayatnya tidak dibaca full. Kalau kita membaca ayat, ujung ayatnya kadang nggak dibaca. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullah akbar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kalau apa? Wala dzikrullah akbar. Kalau ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Jadi kalau kita sholat tapi kita pikiran kemana-mana, habis sholat ya sudah selesai, nggak ada urusan dengan Allah. Jadi sholat itu sampai di Quran diceritakan, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Kata Allah, banyak orang sholat bahkan di depan Ka'bah sholatnya nggak diterima, seperti bertepuk dan jadi sholatnya itu kayak tepukan, kayak siulan. Gerakannya dianggap tepukan, bacaannya dianggap siulan. Hati-hati Bu, jangan-jangan kita sholat puluhan tahun nggak dapat apa-apa. Seperti di surat Al-Anfal ayat Al-Quran tadi, tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena sholat kita kurang lengkap 3 hal. Pertama, kaulun, bacaannya diperbaiki. Kedua, fi'lun, gerakannya hati-hati. Yang ketiga, qalbun, hatinya dan pikirannya jangan kemana-mana. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini maulid, ini bulan baik, ini bulan yang amat mulia. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak kita investasi akhirat. Yang paling utama, ini saya bisa jamin, ya, ibu-ibu mendukung TIFA, memilih TIFA, mensyiarkan TIFA, termasuk sedekah. Mana dalilnya Ustaz? Yang namanya kita mencari pemimpin yang baik untuk kemaslahatan umat, untuk bisa memberikan manfaat kepada umat, maka kita menjadi jembatan untuk mendapatkan kebaikan. Saya di Depok ditunjuk untuk menjadi tim pemenangan Depok, tapi tidak hanya di Depok. Saya keliling ceramah di Bekasi, siarkan TIFA, di Bogor siarkan TIFA, bahkan saya ke Sumedang
cocok, alhamdulillah. Jangan lupa pilih 34 TIFA. Kenapa? Karena saya pribadi, pertama saya mengenal TIFA. Saya satu angkatan, satu kelas dengan TIFA. Yang kedua, ini adalah putri orang tua saya, guru saya, orang yang saya sayangi. Dan saya tahu kapasitas TIFA. Sekarang Bu, yang namanya pemimpin itu sangat dibutuhkan orang-orang yang kita paham jalan pemikirannya. Karena khawatir. Makanya orang kayak TIFA nggak usah kita ragukan lagi. Ya, apalagi dengan gelarnya LP Ma'arif kemarin, beberapa hari yang lalu saya rapat di NU Kota Depok. Beliau sangat antusias, bahkan hari santri di Kota Depok, insya Allah akan ada 3.000 sampai 5.000 orang. Itu menginginkan ada TIFA dan ada Bapak untuk berceramah di Kota Depok. Nanti sedang kita persiapkan, Bapak sehat, ada waktu senggang, kita bikin tablik akbar di Kota Depok untuk bersyiar. Tapi alhamdulillah, Ketua MUI Kota Depok, pengurus BMI Kota Depok, forum ulama, bukan saya ketua bidang dakwah, terus saya siarkan TIFA. Walaupun TIFA menang, saya yakin menang TIFA, tapi saya malu kalau sampai angka TIFA di Kota Depok sesuai dengan apa yang diharapkan. Insya Allah 4 juta lebih suara TIFA kita menangkan Bu ya. Siap Bu? Siap ya? Ada 27 ya, 27 kabupaten dan kota ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tembus 200.000 lah minimal per kota, per kabupaten. Maka ayo Bu, selain doa, pasti doa, tapi ayo kita bergerak Bu, karena namanya ibadah itu bukan hanya dengan suara. Tadi saya bilang suaranya bagus, gerakannya buru-buru, maka nggak diterima Allah. Tapi namanya sholat harus suara, gerakan, hati, pikiran. Maka tunaikanlah TIFA sebagai latihan kita untuk fokus istiqomah, belajar sholat yang benar dengan menjadikan TIFA ini contoh kita. Ayo doakan TIFA dengan doa yang terbaik, lalu gerakan badan kita untuk minimal ngasih tahu tetangganya, saudaranya ya. Apalagi apa Bu, nggak usah takut, tidak ada partainya, apapun partainya. Nah DPD-nya TIFA saya akan bagikan, tapi nanti acak aja ya, mudah-mudahan kebagian. Insya Allah saya tanggal 7, tanggal 8 juga isi ceramah maulid di Pondok Pesantren Insan Kamil Payakumbuh Cipaisan. Saya biasa tiap bulan bagikan minyak TIFA di sana sampai 150 botol tiap bulan. Karena anak saya kebetulan dua-duanya pondok di Pondok Pesantren Insan Kamil Cipaisan ya. Yang ketiga mudah-mudahan dimuhajirin ya, kata almarhum ya, perempuan dimuhajirin. Saya 3 anak Bu, laki 2, yang ketiga perempuan. Nah istri saya lagi hamil lagi yang ke 5 bulan ya. Jadi makanya insya Allah akan ada 4 anak. Nah mudah-mudahan anak keempat ya nanti al-muhajirin sudah ada al-muhajirin 9, 10. Nah nanti saya masuk ke al-muhajirin 11 ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan al-muhajirin selalu jaya. Saya bangga menjadi alumni al-muhajirin ya, karena bagaimanapun ini keluarga saya, ini orang tua saya, ini ada banyak kakak-kakak saya, ada banyak sahabat-sahabat saya yang terus berjuang di al-muhajirin. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, para asatidz, para kiai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mohon maaf pada orang tua saya, Ibu, Bapak, saya anak yang memang menghilang ya setelah dari Purwakarta, dari Bajis. Saya memang terkena musibah, yaitu saya ikut MLM ya Tiansi, walaupun buronannya sempat ketangkep 2004 itu, tapi saya ngaku sama Bapak karena saya meninggalkan Bajis. Akhirnya saya mengundurkan diri pulang ke Tanjung Priok di saat Bapak lagi berangkat haji. Karena saya malu sama Bapak, karena memang Bapak sudah percaya sama saya untuk memegang Bajis saat itu. Tapi tanpa perjalanan itu saya tidak bisa seperti ini di Depok. Insya Allah mudah-mudahan Kota Purwakarta, di kota-kota manapun TIFA bisa memenangkan pertarungan DPD RI Jawa Barat. Insya Allah berkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah